Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita dengan kita akan memasuki saat teduh. Saat teduh buat kita semua. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud, hamba-Ku. Untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu. Dan membangun tahta-Mu turun-temurun. Kesetiaan dan damai sejahtera dari Allah terus melingkupi kehidupan orang percaya. Datanglah kepadanya dan bersyukurlah atas segala anugerah yang terus Ia limpahkan. Setiamu Tuhanku tiada bertara. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah, Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Musim bertanam dan musim tuaian, surya rembulan di langit cerah, bersama Allah memuji bersaksi tentang setiamu tak bercela. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Marilah kita mengawali kebaktian minggu ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Dan menyertai saudara juga.
Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Roma 14 ayat 17 sampai dengan 19. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal telah kita rasakan, memelihara kehidupan kita. Namun sudahkah kita membagikan damai sejahtera itu pada setiap orang yang kita jumpai? Marilah kita berdoa. Ya Allah, ampunilah kami yang sering kali tidak mampu menyalurkan damai sejahtera yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Kami menutup mata dan hati kami, melihat saudara-saudara kami kesulitan. Ampunilah kami dan ajarlah kami untuk menjadi duta damai sejahtera-Mu. Amin. Padamu, Tuhan, kubawa dosaku. Padamu Tuhanku, ku bawa dosaku, segala salahku, melanggar firman-Mu, hapuskan dosaku, sucikan diriku, jadikan diriku anak-Mu yang benar. Padamu Tuhanku, ku bawa diriku, ajari diriku cinta sesamaku, hapuskan dosaku, sucikan diriku, jadikan diriku anak-Mu yang benar. Jemaat yang terkasih, mari kita berdiri. Kita akan bersama-sama menerima berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari kitab Efesus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-13 sampai dengan yang ke-15. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita naikkan pujian, Allah itu kasih. Namamu selalu ku sebutkan di dalam doaku, dengan penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyatukan hati kita sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa Allah kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur karena kebaikan Tuhan, karena kasih Tuhan. Seperti lagu yang baru saja kami lantunkan, kami rindu dunia pun merasakan kasih Tuhan. Karena perbuatanmu dan karena karya-karyamu yang begitu luar biasa. Pagi ini Tuhan kami terbuka akan didikan Tuhan. Kami rindu akan sapaan firman Tuhan. Kami semua jemaat-Mu yang di rumah sudah rindu untuk mendengarkan kebenaran akan firman-Mu. Untuk itu ya Roh Kudus, mari Engkau berbicara atas setiap kami, agar kami boleh memahami kehendak Tuhan, apa yang memang harus kami lakukan dalam hidup keseharian kami. Demi Kristus Tuhan, kami memohon. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan membacanya yang diambil dari Kitab Markus pasal yang ke-6. Markus pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-34. Lalu nanti kita lanjutkan di ayat yang ke-53 sampai dengan yang ke-56. Markus pasal 6, ayat 30 sampai dengan ayat 34, dilanjutkan ayat yang ke-53 sampai dengan ayat yang ke-56. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Kita lanjutkan ayat yang ke-53. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, dan tentu yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
ada dua cerita ya tentang dua orang ini. Satu cerita tentang dua orang. Sebut saja si A dan si B. Si A ini memiliki beban hidup. Ya, digambarkan bahwa si A ini memiliki beban hidup sebesar atau seberat 3 kilogram. Ini yang saya baca di minggu lalu dari grup WA sebelah. Jadi sebuah cerita tentang dua orang, si A dan si B. Si A memiliki beban hidup itu beratnya 3 kilogram. Sementara si B memiliki beban hidup itu seberat 5 kilogram. Si A ini bersungut-sungut terus. Merasa lelah, marah, khawatir. Isinya selalu emosi-emosi yang negatif. Karena bebannya yang 3 kilogram itu menurut dia adalah sangat berat. Beda dengan si B. Walaupun beban hidupnya 5 kilogram, si B ini tetap bisa bersukacita. Si B ini merasa ada damai dalam hidupnya. Ada ketenangan. Bahkan kemudian ketika beban si A ditambahkan ke B, jadi B ini punya beban menjadi 8 kilogram. Si A sudah hilang bebannya, sudah nggak ada. Tetap saja si A mengeluh, nggak ada sukacita, nggak ada kedamaian. Tetapi si B, walaupun beban hidupnya bertambah, tetap terpancar ketenangan jiwanya. Ada damai, ada sukacita. Kenapa? Kenapa kira-kira si B tetap memiliki kedamaian? Karena si B mengingat janji Tuhan bahwa setiap perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dia mempercayai janji Tuhan, sehingga hidupnya tetap mampu penuh dengan kedamaian dan sukacita. Nah, hari ini kita temanya adalah Kristus atau Yesus adalah sumber damai sejahtera kita. Yesus Kristus damai sejahtera kita. Berarti kalau kita mau merasakan kedamaian, kita harus datangnya kepada Kristus. Bukan kepada orang pintar, bukan kepada dukun, bukan kepada cari-cari ke Gunung Kawi, bukan seperti itu. Tapi kita datang kepada Kristus karena Dialah sang sumber damai itu. Akhir-akhir ini banyak orang yang kehilangan rasa damainya. Akhir-akhir ini banyak orang yang kehilangan sukacitanya, situasi yang tidak mudah. Banyak orang menjerit karena kehilangan orang-orang yang dicintai akibat terpapar COVID-19. Banyak orang yang semakin gelisah dan khawatir, takut terimbas COVID-19. Semuanya berubah. Banyak hati yang terluka. Tetapi kalau kita mau melihat Kristus, kita tidak fokus kepada persoalan yang ada, pada situasi yang ada. Kita memandang salib Kristus, memandang cinta kasih Kristus. Kita akan beroleh kedamaian. Damai sejahtera Kristus akan mengalir atas kehidupan kita. Hikmat Tuhan akan memerintah dalam diri kita. Memang tidak mudah. Kita perlu Tuhan. Sekali lagi, kita perlu Tuhan. Seperti pujian atau lagu yang mengatakan, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kita harus mengakui kita perlu Tuhan. Kita butuh Tuhan. Kita tidak bisa jalan sendiri.
Kita boleh kehilangan segalanya, tapi jangan kehilangan pengharapan. Jangan kehilangan damai dan sukacita yang berasal dari Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian perikop yang kita baca ini dari Markus pasal yang ke-6, ayat yang ke-30 sampai dengan yang ke-34, kemudian ayat yang ke-53 sampai 56 ini menggambarkan betapa Kristus itu pribadi yang sangat luar biasa. Ya, bersama murid-muridnya dia melayani banyak sekali orang. Dikatakan tadi dari semua kota. Ya, dalam perikop tadi dikatakan dari semua kota. Artinya kalau zaman sekarang konteksnya ya, ketika orang mendengar bagaimana pengajaran Yesus, mukjizat yang dilakukannya, kesembuhan yang diberikannya, orang-orang tuh dari ada Surabaya gitu ya kalau konteks sekarang. Ada dari Medan, dari Jogja, dari Solo, Semarang, Tumplek, ya, bersatu dari mana-mana untuk memperoleh jamahan kasih Tuhan. Tadi ayat yang terakhir, ayat yang 56 mengatakan, hanya menjamah jubah-jubahnya, aku akan sembuh. Makanya mereka mendahului. Tadi dikatakan mereka melalui darat. Sementara Yesus kan melalui perahu. Ya, mereka berlabuh, Yesus dan murid-muridnya di Genesaret gitu ya. Tapi orang-orang melalui darat itu sudah mendahului sebelum Yesus datang, karena mereka mendengar Yesus ini akan hadir. Jadi di mana Yesus ada, orang-orang berkumpul luar biasa. Murid-murid, para rasul yang menyertai Yesus juga ikut melayani. Bahkan dikatakan saking banyaknya orang yang dilayani, mereka sampai nggak sempat makan. Ya, ayat 31, mereka nggak sempat makan. Mereka dalam kelelahan mereka nggak sempat untuk beristirahat. Makanya Yesus kemudian mengatakan ya bahwa mereka diajak untuk menyepi, mencari tempat yang sunyi. Ayat 31. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian. Kita nggak punya waktu sendirian nih, dari tadi melayani orang terus. Yuk kita ke tempat yang sunyi dulu. Supaya kita merasa tenang sendirian. Kadang-kala kalau dalam konteks sekarang kita butuh me time. Wah, perlu me time gitu ya. Tapi kalau me time-nya kita kadang-kala kita dengerin musik, kadang-kala kita jalan-jalan. Kalau nggak pandemi kita ke salon, kita kuliner, me time gitu ya, apa yang melakukan hobi kita. Tetapi ketika Tuhan mengatakan bahwa yuk kita menyepi, yuk kita mencoba cari tempat yang sunyi. Kita supaya sendirian. Itu untuk mereka memperoleh kekuatan dan kedamaian sebelum melanjutkan kembali melayani banyak orang. Tuhan mengajak mereka memiliki waktu yang sunyi untuk berjumpa dengan Allah, Sang Sumber Damai yang memberi kekuatan buat umatnya, buat para rasul saat itu, yang sebetulnya kelelahan. Mereka lelah dan belum sempat makan. Dan bukankah kita juga acap kali seperti itu dalam hidup ini? Hati terkadang lelah. Bahkan ketika kita ditinggalkan orang-orang yang kita kasihi, kita terpapar COVID-19, ada banyak jemaat. Ya, ini jemaat semuanya di rumah ya. Karena COVID meledak, kita semuanya beribadah dari rumah. Ada banyak yang terpapar. Sungguh kita butuh Tuhan. Sungguh kita butuh Sang Raja Damai. Kita butuh uluran tangan kasih Tuhan. Jamahan tangan Tuhan untuk menyembuhkan. Buat kita yang mungkin merasa kesendirian kita, loneliness, kesepian. Karena tinggalkan orang yang kita kasihi, kita perlu Tuhan. Sumber damai sejahtera dalam kehidupan kita seperti tema kita saat ini. Kita butuh dikuatkan supaya kita tetap berpengharapan di dalam Tuhan.
supaya kehidupan kita tetap berdampak seperti yang Kristus lakukan. Yesus dan murid-muridnya rela meninggalkan zona nyaman untuk melayani banyak orang. Kalau mau Yesus kan bisa aja ngomong, kalau mau nih, aduh lelah lah, capek ya, sudahlah berhenti dulu, jangan melayani. Makanya murid-muridnya kan juga ketika kemudian perikop ini kan Yesus memberikan makanan, ya. Kalau kita lihat judul perikopnya, Yesus memberi makan 5.000 orang. Kalau kita baca keseluruhan perikopnya juga, murid-muridnya ketika lapar, sudah jengkel, lelah, kemudian berkata kepada Yesus, suruhlah orang itu pergi, ya, biarkan mereka pergi dan cari makan dulu. Tapi apa kata Yesus? Kamu harus memberi makan kepada mereka. Kamu yang harus memberi makan kepada mereka. Artinya hidup ini tidak boleh hanya egois. Dalam kondisi yang sulit saat ini, bagaimana empati kita, rasa kasih kita. Banyak orang yang kelilit hutang, banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang ekonominya corak maret gitu ya, carut maut. Banyak orang yang terpapar, bagaimana kita mendoakan, memberikan kata-kata penopangan, kekuatan, perhatian yang tulus yang bisa kita lakukan. Jangan berkata, lah, untuk hidup sendiri saja udah susah, gitu ya. Banyak persoalan semakin hari semakin muncul. Saya, pandemi ini justru banyak yang konseling, ya. Hampir setiap minggu, ya beberapa hari sekali melalui telepon bisa 3-5 orang yang ngeyel tetap datang karena nggak puas juga ada, pakai prokes yang ketat, ada yang memukul-mukul dadanya, ada yang glosot di rumah saya karena pergumulan macam-macam yang mereka hadapi. Hancur hati. Disinilah kadang-kala orang sudah kehilangan pengharapan, kehilangan rasa damai, dan butuh datang kepada Tuhan. Sang sumber damai sejahtera bagi kita. Jadi mari kita meneladani sikap Kristus. Dalam situasi yang dia sendiri kelelahan, lapar bersama para muridnya, dia tetap mau melayani banyak orang. Kehidupannya tidak egois. Kehidupannya selalu mencari jiwa-jiwa yang layak untuk ditolong. Kita butuh kekuatan. Dan Tuhan tahu itu. Makanya Tuhan mengajak ke tempat yang sunyi. Yuk kita menepi dulu. Kita cari tempat yang sunyi. Supaya kita punya kekuatan. Kadang-kala kita juga seperti rusa yang haus. Rusa yang haus akan air sungai yang mengalir. Untuk beroleh kelegaan, ketenangan, kedamaian. Dikala pergumulan kita begitu luar biasa. Seperti cerita si A dan si B. Si A punya pergumulan 3 kg tadi kalau diibaratkan jumlah beratnya, tapi mengeluh terus. Tetapi si B yang 5 kg bahkan ditambah beban si A tetap bisa bersukacita karena dia mengandalkan Tuhan, sang sumber kekuatan dan sumber kedamaian. Hidup ini rupa-rupa persoalan kita hadapi. Saya tidak tahu saat ini Bapak Ibu semua yang beribadah di rumah sedang punya pergumulan apa. Kita butuh kekuatan dari Tuhan. Kita seperti rusa yang haus akan aliran sungai yang sejuk dari Tuhan untuk menyegarkan jiwa kita. Yang datang tadi banyak orang sakit, diusung orang sakit itu untuk datang, memperoleh zaman kasih Tuhan, memegang jumbai, jubahnya saja sembuh. Nah, kita ini mau jujur, sedang sakit, tanda kutip. Hati kita terluka, hati kita sedih, hati kita marah, hati kita merasa nggak berdaya. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat, hatiku ku rindu menyembahmu.
Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Tuhan segalanya dalam hidup kita. Kalau kita dahaga, letih, sedih, hancur hati, khawatir, macam-macam perasaan kita. Yesus segalanya buat kita. Dia yang mampu memberikan kelegaan. Rasa haus dahaga kita akan dipenuhi oleh Tuhan. Akan disejukkan. Kita pun akan dikenyangkan. Karena dia sungguh sumber damai sejahtera bagi kita. Yang menjadi pertanyaan buat kita, siapkah kita meneladani seperti Yesus dan murid-muridnya? Yang pertama, mereka memiliki sikap mengasihi, belas kasihan. Oleh karena belas kasih Yesus, tergeraklah hatinya untuk menolong banyak orang. Dari mana-mana tempat datang, dalam keletihannya, dalam kelelahannya, tidak sempat makan, dia tetap melayani. Ada hati yang mengasihi. Ada hati yang senantiasa memancarkan kedamaian. Orang menolong itu kan memberikan rasa damai. Yang ditolong, yang tadinya sakit, menjadi tidak sakit. Senang. Sukacita. Itulah sikap Kristus. Dia memberi diri untuk menjadi berkat buat banyak orang. Kalau begitu besar kasih Tuhan atas kehidupan kita, tadi dalam berita anugerah, kita dulu yang seteru menjadi musuhnya Yesus. Oleh karena kematiannya, kita sekarang bisa disatukan. Kita diperdamaikan dengan Allah Bapa. Kita bukan lagi seteru. Kita bukan lagi lawan. Tetapi kita adalah satu. Satu kesatuan yang diikat oleh cinta kasih Kristus. Kita beroleh kedamaian, pengharapan di dalam Tuhan melalui kematian Yesus Kristus. Bukan karena kemampuan kita, tetapi karena kasih Tuhan. Dia rela mati untuk kita beroleh damai sejahtera dari Tuhan. Beroleh pengharapan. Dan pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Mari Bapak Ibu kita yang lelah. Firman Tuhan mengatakan dalam Injil Matius, marilah datang kepadaku, hai kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jangan takut menjalani hidup ini, walaupun sepertinya tanpa harapan, dan sepertinya ke depan lebih berat. Karena pergumulan, sakit, penyakit, ekonomi, atau ditinggal orang-orang yang kita kasihi. Yesus sahabat kita, dia terbuka tangannya untuk memeluk kita, merangkul kita dengan cintanya, dan mengalirkan damai sejahtera dalam kehidupan kita, dalam diri kita, dalam pikiran kita. Cari sang sumber damai sejahtera itu, yaitu Yesus sendiri. Maka kita akan kuat di dalam menjalani hari-hari kita yang akhir-akhir ini tidak mudah. Kita bisa karena ada Tuhan. Dan ketika kita menyandarkan hidup kita kepada Tuhan, kekuatan akan diberikan, penghiburan akan diberikan, kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Percaya, kekuatan akan diberikan, penghiburan diberikan, penopangan akan diberikan. Ketika kita larinya kepada Kristus, sang sumber damai sejahtera. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini boleh menjadi kekuatan iman buat setiap kita, terkhusus kita yang masih merasakan duka cita, pergumulan yang berat. Tuhanlah sumber damai sejahtera kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita masuk saat hening.
Jemaat yang terkasih, dengan berdiri bersama-sama dengan gereja di segala waktu dan tempat, marilah kita ikrarkan pengakuan kita menurut rumusan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan untuk duduk. Jemaat yang terkasih, mari kita masuk dalam doa syafaat, dan kemudian kita akan mengakhiri dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa Allah kami yang di surga, kami bersyukur karena kami boleh menerima firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami untuk senantiasa memiliki rasa kasih dan menghadirkan damai sejahtera, menyandarkan hidup kami kepada Tuhan, Sang Sumber damai sejahtera bagi kami. Kami rindu bahwa kami pun meneladani Engkau, ya Yesus, yang senantiasa memberikan hidup untuk berdampak bagi banyak orang. Engkau sendiri sebagai manusia yang sejati, mengalami kelelahan bersama para murid, tetapi Engkau memiliki belas kasihan yang luar biasa. Dan biarlah kami di masa-masa yang sulit seperti saat ini, dengan pergumulan kami masing-masing, kami tetap mampu menjadi alat Tuhan, menjadi perpanjangan tangan Tuhan, untuk menjadi berkat dan menghadirkan damai sejahtera Tuhan, dimanapun Tuhan menempatkan kami. Bapa Allah kami yang di surga, di ibadah pada saat ini, kami juga mengingat akan saudara-saudara kami yang masih sakit dan dalam proses pemulihan. Kami membawa ke dalam tangan Tuhan Bapak Wiryanto Dwi Atmojo, Ibu Sudar Ningsih, Ibu Sumiem Suwardi, Ibu Kristina Isnani, Ibu Haryati Susi Sukawati, Bapak Edi Wahyu Dwi Utomo, Bapak Nur Gangsar, Bapak Rusmanto, Ibu Sumaryati, Ibu Sri Endang Supriyanti, Bapak Nonomedi Haryoto, Bapak Daniel Kristianto, Bapak Lukas Budi Santoso, Ibu Sutarmi, Bapak Yohanes Suratmin, Ibu Esther Sonten Winarni, Ibu Indah Pujiastuti, juga Ibu Wahyu Sulistiorini. Ya Tuhan yang di surga, yang kami tahu Engkau begitu memperhatikan setiap umat-Mu yang sakit. Seperti firman-Mu tadi Tuhan, banyak orang datang kepada Tuhan untuk memperoleh kesembuhan. Untuk itu Tuhan, orang tua kami, saudara kami yang sakit, yang sudah kami sebutkan tadi, kiranya juga beroleh belas kasih Tuhan. Tuhan mengulurkan tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa, memberikan damai sejahtera, kekuatan, bahkan kesembuhan. Kami juga terus berdoa untuk saudara kami yang terpapar COVID-19, bahkan yang harus kehilangan orang-orang yang dicintai karena penyakit atau virus COVID-19 ini. Engkaulah penghibur kami, Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah penyembuh kami. Tuhan menolong, Tuhan memberikan pemulihan yang sempurna. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kami rindu Engkau mengalirkan damai sejahtera, kekuatan dan kesembuhan buat saudara kami yang berjuang melawan penyakit atau virus COVID-19 ini. Tuhan juga terus memberkati para tenaga medis yang berjuang untuk menolong rumah sakit yang penuh karena melayani
umat-Mu, masyarakat Indonesia ini yang terpapar virus COVID-19, Tuhan memberkati. Tuhan memberi kekuatan, perlindungan, dan keluarga-keluarga yang dikasihi yang terus memberikan cinta, kasih, dan perhatian. Tuhan juga menolong. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semua kasih dan cinta-Mu atas kehidupan kami. Kami juga berdoa akibat dari pandemi ini, banyak jemaat-Mu yang terimbas secara finansial atau ekonomi. Mungkin ada yang di PHK, bergumul dengan kehidupan keuangannya. Tuhan hadirlah di tengah-tengah mereka, memberikan kekuatan, rasa damai untuk bisa menyelesaikan persoalan. Berikanlah jalan keluar yang kami tahu Tuhan mampu menolong, dan Tuhan akan memberikan campur tangan untuk memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami dalam situasi yang tidak mudah ini. Kiranya Engkau terus memberikan hikmat-Mu. Mata-Mu boleh mengawasi semua yang terjadi untuk menolong bangsa kami ini dari keterpurukan akibat pandemi. Kami boleh kehilangan apapun, namun biarlah pengharapan kami tertuju kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kegiatan yang selama ini dilakukan dengan keterbatasan di wilayah-wilayah, ataupun dalam kemajelisan melalui Zoom, aplikasi online. Tuhan berkati. Juga ketika kami harus memberikan yang terbaik untuk terus pelunasan Sutimoro, Sudirman 52, Tuhan juga menolong. Supaya situasi sulit ini bukan menjadi alasan buat kami untuk tidak mampu memberikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami menyerahkan kehidupan jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk campur tangan Tuhan dalam keluarga Bapak Pendeta Matias, sehingga kesehatannya berangsur membaik, berikan pemulihan yang sempurna. Kepada Bapak Pendeta Matias, juga kepada Ibu Devina, Tisha, dan Tasya. Kepada Bapak Ivan bersama istri Ibu Irma yang Tuhan anugerahkan seorang anak, Tuhan juga memberkati. Biarlah gembala-gembala kami, para pendeta kami ini boleh bersukacita atas kehadiran Tuhan dan pertolongan Tuhan yang dahsyat dan ajaib, dan setiap kami jemaat pun boleh senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi kami mau serahkan kehidupan kami sepenuhnya, jemaat-Mu GKJ Tangerang, ke dalam kuat kuasa tangan Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan dengan penuh ucapan syukur dan permohonan di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kuasa, kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan sama-sama mendengarkan persembahan pujian dari wilayah Barat 3. Ku bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu.
Bersyukur kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani setiap hidupku, serahkan untuk kemuliaan. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Jemaat yang terkasih, Amsal 11 ayat yang ke-24 sampai dengan 25 menuliskan demikian. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa yang memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Marilah kita bersyukur atas segala berkat-Nya dengan mengaturkan persembahan. Padamu Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku, darimu jiwa dan ragaku, hanya dalam-Mu ku teduh, hatiku yang Engkau pulihkan, padamu juga ku berikan. Ya Yesus, nama-Mu kiranya dalam hatiku tertera, supaya kasih selamanya dalam hidupku nyatalah. Seluruh kata dan kerjaku biar penuh dengan nama-Mu. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang maha mulia, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, sumber berkat bagi kami semua, anak-anak-Mu. Ya Bapa, pada pagi hari ini Tuhan, kami datang kembali kepadamu, menaikkan segala puji syukur kami.
atas segala berkat-berkat yang telah Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami. Kesehatan yang Engkau berikan, yang kami rasakan pada saat ini Tuhan. Ya Allah Bapa, kami sujud di hadapan-Mu Tuhan. Kami membawa persembahan kami. Persembahan yang jauh dari sempurna ini Tuhan, yang keluar dari hati kami yang tulus. Berkatilah Tuhan segala persembahan yang kami haturkan di hadirat-Mu. Ajar kami Tuhan untuk selalu mempersembahkan seluruh kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Bapalah surgawi, ampuni di setiap pelanggaran kami di dalam kehidupan kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan syukur kami. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita bersama-sama menerima pengutusan dari Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh, anak masing-masing di sekitarnya, untuk sesamamu bersinarlah. Jemaat yang terkasih, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.